Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku bakal share tentang dunia YouTube. Dan di sini aku akan share tentang 5 ide konten yang paling banyak penontonnya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang berminat menjadi seorang YouTuber. Jadi kayak apa? Selengkapnya simak terus videonya ya. Ini bukan berdasarkan penelitian ilmiah, cuman ini adalah hasil pengamatan aku selama aku bergelut dengan dunia YouTube. Dan 5 ide konten ini selalu muncul di timeline aku. Padahal aku sebelumnya nggak pernah nonton konten yang semacam ini gitu. Tapi kenapa kok 5 konten ini tuh sering banget muncul di timeline aku. Dan penontonnya itu benar-benar banyak gitu. Bisa 1 juta penonton, 2 juta penonton. Gak semuanya itu berasal dari YouTuber yang udah terkenal, tapi justru kadang dari YouTuber-YouTuber kecil seperti aku. Nah, jadi 5 ide konten ini bisa banget dijadikan inspirasi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang YouTuber. Oke, langsung aja ke ide konten yang pertama, yaitu reaksi atau opini terhadap konten yang sedang viral. Nah, contoh channel yang bikin konten yang seperti ini adalah channelnya TNM. Kalian bisa cek di sana. Jadi di situ adalah dia membuat sebuah konten atau membuat video tentang reaksi atau opini terhadap konten yang sedang viral. Contohnya kayak gini. Kayak beberapa waktu kemarin ada yang sedang viral itu adalah seorang YouTuber yang ngeprank ngasih sembako yang isinya sampah. Nah, itu kan lagi viral. Nah, biasanya banyak orang yang akan membuat konten tentang opini mereka terhadap konten yang sedang viral itu, atau membuat reaksi terhadap konten yang sedang viral itu. Nah, reaksi atau opini ini bisa dibuat dengan cara memasukkan humor yang cerdas atau jokes-jokes seperti itu, sehingga orang yang melihat itu bakal gak bosen gitu, atau merasa terhibur atau merasa terinspirasi dari reaksi yang kita buat. Nah, di sini kemampuan yang harus kita miliki adalah mengolah gaya bicara kita atau mengolah cara beropini kita agar orang itu tertarik gitu. Bisa dengan dimasukkan humor atau jokes yang tetap edukatif gitu ya. Ide konten yang kedua adalah dunia skincare atau makeup. Jadi ini lebih ke teman-teman yang perempuan. Jadi buat kalian yang punya kemampuan untuk make up ataupun pernah punya pengalaman dengan treatment skincare, kalian bisa share pengalaman kalian itu menjadi sebuah video. Contohnya nih, kalian pernah punya jerawat yang membandel gitu ya, sampai satu muka gitu. Nah, kemudian kalian menemukan sebuah treatment atau skincare yang murah dan mudah didapat gitu, sehingga jerawat kalian hilang. Nah, itu bisa kalian jadikan konten gitu. Selain juga viewsnya banyak, penontonnya banyak, hal itu kan juga bermanfaat gitu bagi banyak orang. Ataupun kalian bisa juga tutorial makeup dengan biaya makeup yang murah. Nah, kan banyak tuh sekarang yang mencari tentang bagaimana sih trik makeup tapi dengan produk-produk yang murah atau ekonomis. Jadi ini bisa dijadikan konten buat video kalian. Kelebihan dari konten skincare dan makeup ini adalah konten yang gak ada matinya gitu. Karena memang produk-produk makeup dan produk-produk skincare itu kan terus berkembang gitu. Jadi kalian bisa nge-review makeup atau skincare yang sedang baru. Tapi kekurangannya adalah konten semacam ini tuh banyak banget saingannya. Jadi ya kita memang harus bisa membuat konten yang lebih menarik gitu kan. Tapi ya udah nggak usah mikirin tentang saingan. Kalau saingan itu ya udah disolawatin aja. Oke? Ide konten yang ketiga adalah dunia permasakan atau masak-masak. Dimana ini nggak harus yang masak-masak yang ribet gitu ya. Justru yang paling banyak penontonnya itu adalah masakan yang diolah dengan biaya yang murah dan cara memasak yang mudah. Jadi orang Indonesia itu lebih cenderung suka dengan murah dan mudah gitu. Jadi kalau kalian punya kemampuan untuk bikin suatu masakan dengan bahan yang murah dan cara masaknya mudah, nah itu bisa banget dijadikan konten video YouTube. Misalnya nih, kalian bikin konten pizza dengan biaya Rp10.000. Nah kayak gitu tuh
kemungkinan banyak gitu loh yang nonton. Bayangin ya, bikin pizza cuman modal 10.000 rupiah gitu, dan kalian bikin thumbnail yang menampilkan foto dari pizza itu semenarik mungkin, maka insya Allah banyak banget tuh yang minat dengan konten tersebut. Atau bisa juga kita bikin masakan atau minuman dengan harga yang dengan biaya yang murah dan mudah, kemudian kita jual gitu loh. Nah, kalau terbukti minuman atau makanan kita itu laris manis, maka itu juga bisa dijadikan konten dan itu juga bisa menarik banyak penonton. Ide konten yang keempat adalah video ceramah. Nah, di sini kekurangan dari ide konten ini adalah rawan re-upload gitu ya, karena memang kita mau upload dari ceramahnya orang lain, tapi kita bisa akali atau kita bisa kreasikan dengan cara kita mengubah ceramah tersebut menjadi audio. Jadi kayak bikin audio cuman suaranya doang, nah kemudian kita buat teksnya gitu loh. Kan banyak gitu ya di Instagram gitu yang kayak ceramah cuman 1 menit, kemudian audionya dari ulama tertentu, tapi kita bikin videonya kayak dibikin lirik gitu. Nah, itu juga salah satu konten yang banyak sekali peminatnya. Ya, cuman itu tadi, itu rawan kena copyright karena memang kita kan ambil dari video ceramah orang lain gitu. Nah, tapi dari pengalaman aku pernah bikin video di channel pertama aku dulu. Aku pernah bikin video re-upload tentang ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus. Jadi kan biasanya kan beliau tuh kalau ceramah kan panjang sampai 2 jam gitu. Nah, aku pernah mengambil satu poin dari ceramah tersebut, itu cuma 9 menit dan aku upload ulang. Dan di sana itu banyak banget penontonnya gitu. Saat aku upload video itu kurang lebih sampai 60.000 penonton. Nah, akhirnya kan memenuhi tuh jam tayang dan juga subscribernya. Tapi ya, peninjauan dari YouTube-nya itu lama banget, bahkan sampai 6 bulan baru disetujui monetisasi. Bener sih memang disetujui gitu, tapi ya itu lama dan juga gak semuanya bisa juga, gak semuanya akan lolos monetisasi gitu, karena memang rawan banget dengan kena copyright karena video itu adalah re-upload dari video orang lain. Ide konten yang kelima adalah konten tentang game. Ya, jadi ini aku juga heran gitu ya, banyak sekali konten-konten game di sini tuh kebanyakan yang bikin tuh anak kecil gitu, anak SMP, anak SMA, dan itu banyak banget penontonnya gitu. Mungkin aku gak terlalu paham tentang dunia game, tapi yang jelas kayak mereka tuh bikin konten yang kayaknya mereka tuh gimana sih, kayak trik-triknya gitu supaya menang dalam sebuah game gitu. Nah, itu juga termasuk konten yang banyak sekali penontonnya. Nah, itu tadi 5 ide konten yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman dalam membuat sebuah video di YouTube. Terlepas dari 5 ide konten yang udah aku sampaikan, kalau aku pribadi, buatlah sebuah video atau konten berdasarkan dari hal yang kita sukai atau dari hal yang kita pahami. Karena kalau kita membuat konten dari hal yang kita sukai, maka kita enjoy gitu loh. Bikin kontennya tuh enjoy, menyenangkan, gak ada tekanan atau gak ada target gitu. Karena memang hal itu kita sukai gitu. Kita bikin video itu ya karena memang kita suka gitu. Nah, misalnya nih kalian punya keterampilan bikin sesuatu dari bahan-bahan bekas gitu. Nah, kalian sambil bikin keterampilannya itu ya sekalian aja sambil di video gitu. Jadi kan kalian melakukan 2 hal, kalian melakukan hal yang kalian suka dan kalian bikin konten. Nah, udah diupload aja di YouTube. Gak usah mikirin nanti ini videonya bakal banyak yang nonton atau enggak gitu, akan menghasilkan duit atau enggak. Gak usah mikir ke arah itu dulu. Tapi ya itu gitu loh, semua yang profesional itu berasal dari yang amatir. Gak semuanya langsung bakal banyak penontonnya gitu ya, tapi ya memang wallahu a'lam gitu kan, rezeki bisa datang dari mana aja. Tapi kalau aku pribadi, saat aku pertama kali bikin konten itu yang nonton cuman 10 orang, dan itu pun aku penontonnya adalah aku sendiri dan teman-teman aku yang aku paksa untuk nonton video aku. Jadi udah deh, bikin aja kontennya, diupload aja, dan jangan lupa disolawatin. Itu sih tips dari aku yang berbeda dengan YouTuber yang lain ya. Jadi disolawatin, insya Allah akan mendatangkan manfaat gitu bagi
diri kita dan bagi banyak orang. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Pesan dari aku pribadi adalah buatlah konten yang bermanfaat. Jangan cuman mengejar banyak penonton, tapi kalau gak ada manfaatnya juga buat apa juga gitu kan. Kita bikin konten yang bermanfaat dan lebih-lebih bisa menginspirasi orang lain gitu, atau paling enggak menghibur orang lain. Nah, jadi buat teman-teman semangat bikin kontennya, semoga channel YouTube-nya berkembang. Dan sekian dari aku, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.